Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah riset operasi. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Dewi Sartika STP MSI. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyelesaian antrian pada Perum Bulog Kantor Cabang Makassar yang diselesaikan dengan menggunakan aplikasi QM for Windows menggunakan teori antrian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuraiman Rajab, NIM 1059611042220. Kenalkan, nama saya Nur Alia Natasha, NIM 1059611033320. Perkenalkan, saya Rizky Nur Padilla dengan NIM 10596116020. Perkenalkan, nama saya Agus Muladi Sarimira, NIM 1059611055420. Kenalkan, nama saya Tabrani Irfan dengan NIM 1059611041120. Perkenalkan, nama saya Aulia Ervina, NIM 1059611058119. Sejarah teori antrian. Teori antrian pertama kali ditemukan oleh A.K. Erlang, seorang ahli matematika bangsa Denmark, pada tahun 1913 dalam bukunya Solution of Some Problem in the Theory of Probability of Significance in Automatic Telephone Exchange. Saat teori antrian hanya diterapkan dalam bidang bisnis, bank, supermarket, industri pelayanan, mesin otomatis, penyimpanan, transportasi, pelabuhan udara, pelabuhan laut, jasa-jasa pos, dan masih banyak masalah sehari-hari yang lain. Analisis antrian memberikan informasi probabilitas yang dinamakan operation karakteristik yang dapat membantu pengambilan keputusan dalam merancang fasilitas pelayanan antrian untuk mengatasi permintaan pelayanan yang fluktuatif secara random dan menjaga keseimbangan antrian biaya pelayanan dan biaya menunggu. Contoh masalah antrian yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Pertama, pada waktu membayar karcis tol dalam perjalanan ke kantor. Kedua, mengambil uang di bank. Ketiga, belanja di pasar swalayan. Keempat, membeli karcis kereta api. Kelima, memasuki stadion sewaktu menonton pertandingan olahraga. Kemudian tujuan antrian. Merancang fasilitas pelayanan untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara random dan menjaga keseimbangan antara biaya, waktu nganggur, pelayanan dan biaya waktu yang diperlukan selama antri. Elemen sistem antrian. Elemen sistem antrian merupakan komponen yang merupakan bagian atau anggota dari sistem antrian, yaitu pelanggan. Pelanggan adalah orang atau barang yang menunggu untuk dilayani. Yang kedua, pelayan. Pelayan adalah orang atau sesuatu yang memberikan pelayanan. Yang ketiga, antrian. Antrian merupakan kumpulan pelanggan yang menunggu untuk dilayani. Adapun karakteristik antrian yaitu distribusi kedatangan. Yang kedua, distribusi kedatangan dari pelanggan dapat dilihat dari waktu antar kedatangan dua pelanggan yang berurutan. Yang ketiga, distribusi waktu pelayanan. Yang keempat, distribusi pelayanan dapat bersifat deterministik maupun stokastik. Yang kelima, rancangan sarana pelayanan. Yang keenam, pada rancangan sarana pelayanan ini, di dalamnya termasuk jumlah server. Yang ketujuh, peraturan pelayanan dan prioritas pelayanan. Yang kedelapan, peraturan yang dimaksud adalah prosedur yang dapat digunakan oleh para pelayan untuk memutuskan urutan pelanggan yang dilayani dari antrian. Yang kesembilan, ukuran antrian. Yang ke-10, ukuran antrian artinya jumlah maksimum pelanggan yang diizinkan berada dalam sistem pelayanan. Yang ke-11, sumber pemanggilan.
Yang ke-12, ukuran sumber pemanggilan merupakan ukuran populasi yang potensial untuk menjadikan pelanggan. Yang ke-13, perilaku manusia. Struktur antrian. Ada 4 model struktur antrian dasar yang umum terjadi dalam seluruh sistem antrian. Yang pertama, single channel, single phase. Single channel berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Single phase berarti hanya ada satu pelayanan. Yang kedua, single channel atau multi phase. Istilah multi phase ditunjukkan ada 2 atau lebih pelayanan yang dilaksanakan karena berurutan atau dalam purpose. Sebagai contoh, pencucian mobil. Yang ketiga, multi-channel atau single phase. Sistem multi-channel atau single phase terjadi kapan saja di mana ada 2 atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Sebagai contoh, model ini adalah antrian pada teller sebuah bank. Yang keempat, multi-channel atau multi-phase. Sistem multi-channel multi-phase ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahapnya, sehingga lebih dari satu individu dapat dilayani pada satu waktu. Sebagai contoh, registrasi para mahasiswa di universitas, pelayanan kepada pasien di rumah sakit mulai dari pendaftaran, diagnosa, penyembuhan, sampai pembayaran. Teori antrian. Ada 5 macam disiplin antrian. Yang pertama yaitu FIFO, freeze in, freeze out, artinya pelayanan disesuaikan dengan urutan kedatangan. Individu yang pertama datang maka akan dilayani terlebih dahulu. Yang kedua yaitu LIFO, last in, freeze out, yang artinya individu yang terakhir datang akan dilayani terlebih dahulu atau berupa tumpukan. Yang ketiga yaitu ZERO, service in random order, artinya pelayanan dilakukan secara acak atau random. Contohnya yaitu pelayanan di toko yang tidak memiliki antrian. Yang keempat yaitu SOT atau shortest operating time, yang artinya pelayanan yang membutuhkan waktu paling cepat dilayani terlebih dahulu. Yang kelima yaitu PR atau property, yang artinya mendahulukan pelayanan individu dengan prioritas tertentu. Modal-modal antrian. Dalam pengelompokan modal-modal antrian yang berbeda-beda akan digunakan suatu notasi yang disebut kendali notation. Notasi ini sering digunakan karena beberapa alasan. Pertama, karena notasi tersebut merupakan alat yang efisien untuk mengidentifikasi tidak hanya modal-modal antrian, tapi juga asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Dalam hal ini modal-modal digunakan dalam antrian. Yang pertama A, M garis M11, B, M garing M garing S garing I garing I. Yang kedua C, M garing M garing I garing F. Yang D, M garing S garing F garing I. Untuk selanjutnya adalah penjelasan notasi-notasi pada model di atas. Tanda pertama sesuai notasi menunjukkan distribusi tingkat kedatangan. Dalam hal ini menunjukkan tingkat kedatangan mengikuti suatu distribusi probabilitas position. Tanda kedua menunjukkan distribusi tingkat pelayanan. Lagi, M menunjukkan bahwa tingkat pelayanan mengikuti distribusi probabilitas position. Tanda ketiga menunjukkan jumlah fasilitas pelayanan atau challenge. Dalam sistem modal di atas adalah modal yang mempunyai fasilitas pelayanan tunggal. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun soal yang akan diselesaikan menggunakan aplikasi QM for Windows yaitu Perum Bulog Kantor Cabang Makassar memiliki bidang komersial yang melakukan pemasaran komoditi atau produknya, di mana di dalam bidang komersial itu terdiri dari 4 kasir yang melakukan pelayanan setiap harinya.
di mana masing-masing kasir melayani 15 sampai dengan 20 orang per jam dalam transaksi jual beli komoditi komersial seperti berbagai jenis beras, tepung terigu, gula, minyak goreng, daging sapi, dan komoditi lainnya. Berdasarkan ketiga pelayanan tersebut, tingkat kedatangan customer yaitu 60 orang per jamnya, di mana rata-rata satu customer dilayani dalam waktu 3 menit. Pertanyaan yang pertama yaitu berapa jumlah customer yang berada dalam antrian. Pertanyaan yang kedua yaitu probabilitas customer yang tidak harus antri. Saya akan menjelaskan tutorial penyelesaian teori antrian menggunakan aplikasi QM for Windows. Setelah aplikasi QM terbuka, maka kita bisa memilih modul Waiting Lines. Dan akan muncul beberapa opsi. Kita bisa memilih opsi MMS. MMS di sini yaitu kepanjangan Multiple Channel Model, di mana fasilitas yang dimiliki lebih dari satu, dan huruf S menyatakan jumlah fasilitas pelayanan. Jumlah fasilitas pelayanan yang ada di Perum Bulog yaitu ada 4 kasir. Setelah itu kita bisa mengganti title-nya menjadi antrian komersial Bulog. Dan pada pilihan cost analysis kita bisa memilih no cost. Setelah itu kita bisa mengklik OK. Setelah itu akan muncul beberapa tabel kosong yang harus diisi. Yang pertama yaitu arrival rate lambda, di mana tingkat kedatangan customer yaitu 60 orang per jam. Setelah itu service rate atau MU, di mana dalam 1 menit 1 jam terdiri dari 60 menit. Dan rata-rata satu customer dilayani 3 menit. Jadi 60 dibagi 3 hasilnya yaitu 20. Number of server di sini yaitu 4 karena ada 4 kasir yang melakukan pelayanan. Setelah itu kita bisa mengklik pilihan solve yang akan memunculkan solusi. Di sini berdasarkan hasil analisis ada beberapa solusi yang diberikan. Yang pertama yaitu average server utilization yaitu dengan nilai 0,75. Yang kedua ada average number in the queue dengan lambang LQ yaitu jumlah customer yang menunggu dalam antrian menghasilkan nilai 1,53. Yang kedua yaitu average number in the system dengan lambang L yaitu jumlah rata-rata customer yang diharapkan dalam sistem antrian dengan nilai 4,53. Yang ketiga yaitu average time in the queue dengan lambang WQ yaitu waktu yang diharapkan oleh customer menghasilkan nilai 0,03 dalam satuan waktu yaitu 1,53 menit dan 91,7 detik. Terakhir yaitu average time in the system yaitu waktu yang diharapkan oleh customer dalam sistem yaitu 0,08 dengan satuan waktu 4,53 menit dan 271,7 detik. Untuk menjawab pertanyaan mengenai berapa jumlah customer yang berada dalam antrian, kita dapat melihatnya pada option table of probabilities. Di sini kita dapat melihat bahwa ada 28 customer yang berada dalam antrian.
Setelah itu, pertanyaan yang kedua yaitu probabilitas customer yang tidak harus antri dapat dilihat pada grafik of probabilities, yaitu ada 0,17 customer yang tidak harus antri. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.